Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri Dalmunte, NPM 2309-1014 dengan teman saya. Maria Filomena dengan NPM 2309100129. Jadi kali ini kami akan menjelaskan menghitung data stok dengan machine learning metode lasso. Yaitu dengan menggunakan metode lasso. Itu Untuk di tabel hijau kita bisa melihat ada tanggal transaksi, ID produk, kategori produk, harga satuan rupiah, volume penjualan harian, lead time pemasukan hari, biaya penyimpanan per unit dan per rupiah, rasio perputaran, stok atau kali dan bulan, tingkat ketersediaan stok historis per persen, MOQ pemasuk atau per unit, biaya kehabisan stok per unit per rupiah, kapasitas gudang terpakai per persen, variabilitas. variabilitas permintaan historis atau XTDDF, dan stok. Untuk data ini kami mendapatkannya pada data yang tersedia. Lalu untuk A kita bisa klik, kita isi secara manual. Itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 data stok barangnya, yaitu untuk B, X yaitu sebagai penjualan, C, Y sebagai stok aktual, dan D, BO sebagai B1 dan X, E sebagai error, dan F sebagai error kuadrat. kuadrat. Lalu untuk Sebagai penjualan kita bisa mengisi dengan angka random, dan di sini saya mengisi dengan angka 10. Lalu untuk Y, CY sebagai stok aktual ada 50. ini bisa kita klik dengan manual, kita isi dengan manual sesuai dengan data stok yang telah ada. Lalu untuk D, bagian D yaitu rumusnya mencari dengan metode lasso-nya, yaitu dengan rumus Sama dengan SH S2 ditambah SH S3 dikali B17. baiklah. Di sini S ini berfungsi sebagai pengunci kolom supaya hasilnya terkunci gitu. Kita menggunakan variabel S atau dolar. Lalu kita klik enter. Dan kita akan mendapatkan hasil sesuai dari rumus yang Yaitu telah kita 20 untuk 20,1 untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil yang setara untuk mendapatkan hasil yang setara, kita bisa memblok semua datanya sampai ke bawah dan melakukan hal yang sama dengan menggunakan rumus yang sama. agar mendapatkan hasil secara otomatis. Untuk Error, kita bisa mengisi dengan rumus sama dengan C17 dikurang D17. C17 itu ada di pada kolom klik ini 50. pada data stok aktual yaitu Y-nya 50. Lalu Kita min C17 yaitu Y data stok aktual dan min D17 min D17 sebagai 20,1. lalu kita klik enter.
hasilnya yaitu minus 503,641. Lalu untuk mendapatkan hal yang sama, kita bisa memblok data error sampai ke bawah, lalu untuk kita mendapatkan hasil yang berurutan sesuai dengan rumus secara otomatis. Lalu untuk F error kuadrat, kita bisa kita menggunakan rumus sama dengan E2. E2 yaitu ini volume penjualan harian. Tanda petik 2. Lalu kami akan lanjutkan kepada data F error kuadrat. Itu kita memakai rumus sama dengan F2 petik 2. E2. E2 petik 2. Ya. E2 yaitu pada volume penjualan harian, yaitu ada angka 10. Pada data yang lalu kuadrat 2. Lalu kita klik enter. Kita akan mendapatkan hasil untuk F error kuadrat. Lalu untuk mendapatkan hasil yang sama, kita akan memblok data pada F error dan memasukkannya pada rumus yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama dengan otomatis. Secara otomatis. Lalu untuk jumlah bisa kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum buka kurung C17 titik 2 C28 tutup kurung. Itu kita blok dari data yang pertama hingga sampai ke bawah data yang terakhir. Lalu tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, kita mendapatkan jumlahnya yaitu 725. Lalu untuk begitu juga dong untuk data yang error, kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung E17 titik 2 E28 tutup kurung. Lalu kita blok, kita enter, kita klik enter, tutup kurung, kita klik enter, kita akan mendapatkan hasil dari E error. Lalu untuk F error kuadrat, Oke. Lalu kita akan mencari data F error kuadrat dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung F17 titik 2 F28 tutup kurung. F17 yaitu F error pada data yang pertama dengan 728 yaitu pada data yang terakhir. Kita blok dari data atas awal sampai ke data terakhir. Lalu kita klik enter. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari F error kuadrat yaitu 39,590. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.